هم خير من خلق الإله ومن ضرى كانوا قواميس الهداية. Babul amri. Wal amru istid'aul fi'li. Istid'a yakni talabul fi'li. Keluar dengan bahasa istid'aul fi'li an-nahyu, karena nahyu itu talabut tarki. Bil qaul. Beda lagi kalau dengan isyarah. Beda lagi dengan isyarah. Mimman huwa dunahu, dari orang bawahannya. Keluar orang yang musawi atau orang yang lebih tinggi. Itu tidak dikatakan amar. Jadi ketika perintah keluar dari orang yang musawi atau dari orang yang lebih tinggi, tidak dikatakan amar. Mimman huwa dunahu. Nah, tapi mimman huwa dunahu menurut qaul ashah ini tidak disyaratkan. Wal ashah annahu la yushtarat. Nah, wal ashah annahu la yushtarat. Mimman huwa dunahu. Seperti itu. Terus ala sabilil wujub. Nah, ala sabilil wujub. Perintah ini perintah yang wajib. Kalau perintahnya bukan wajib, hatta sunnat. Nah, hatta sunnat atau yang boleh ditinggalkan, termasuk sunat atau apalagi ibahah membolehkan boleh ditinggalkan, itu laisa bi amrin fil haqiqah. Nah, laisa bi amrin fil haqiqah. Di sini ada dua perkara yang dalam ta'rif amar yang penting untuk dijelaskan. Pertama, maklum ya, dalam amar itu ada sebagian ulama yang mengiktibar ulu, kayak di sini mimman huwa dunahu. Nah, ada lagi sebagian ulama yang mengiktibar isti'ala juga. Nah, qaul ashah tadi sudah dikatakan lebih mimman huwa dunahu wal ashah annahu la yushtarat. Juga seperti tidak disyaratkannya dari bawahan, juga amar itu tidak disyaratkannya harus isti'la. Nah, istilah itu mendohirkan agung dalam perintah itu. Nah, tidak sopan perintahnya. Bisa dari takabur atau lain dari takabur. Nah, di sini ada dua, ada ulu dan ada isti'la. Nah, ada ulu, ada isti'la. Kalau ulu itu adalah sifatul amir, sifat orang yang merintahnya. Sedangkan isti'la itu adalah sifatu kalamih, sifat ucapannya, sifat perintahnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dikatakan tadi ala sabilil wujub. Berarti kalau ala sabilin nadbi, kalau perintahnya nadwi, itu bukan ma'mur bih. Ma'mur bih itu harus wujub. Nah, ma'mur bih itu harus wujub. Karena di sini dikatakan ala sabilil wujub. Paham ya? Maka ketika menjalani ta'rif amar ini seperti ini ala sabil wujub, ketika memberikan ta'rif ta'at, maka seperti ini. Apa isu ta'at? Ta'at itu fi'lul ma'mur bihi awil mandubi ilaih. Pakai awil mandubi ilaih. Kenapa? Karena al-ma'mur bihi tidak bisa menjangkau al-mandubi ilaih. Apalagi sekali lagi, ta'rif ta'at itu apa? Fi'lul ma'mur bihi awil mandubi ilaihi. Begitu. Nah, sedangkan ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa mandub itu ma'murun bihi. Mandub itu ma'murun bihi secara ijma'. Secara ijma'. Paham ya? Nah, maka
ala sabilil wujub juga ini masih diperbincangkan seperti itu. Ya, kecuali ala sabilil wujub awin nadbi seperti itu. Tapi yang ittifaq yaitu istid'aul fi'li bil qaul begitu. Istid'a'u ay talabul fi'li bil qaul. Itu sudah menjadi ittifaq. Terus dikatakan wasighatud dalatu alaihi fa'al. Sighat yang menunjukkan pada amar itu yaitu fi'il amar. Fi'il amar. Baik mazid ataupun mujarrad. Gimana kalau isim fi'il amar atau fi'il mudhari yang dimasuki lam amar? Dengan kata lain fi'il amar bisighah, fi'il amar bil adawat. Maka menurut Imam Isnawi wa yuqa wa yaqumu maqamaha maqamu sighat if'al kayak tadi ismu fi'lil amri wal mudhari'ul makrunu bil lam. Jadi sama perintah pakai isim fi'il amar atau perintah pakai amar bil adawat itu juga sama. Bisa disebut sighat yang menunjukkan pada wajib apabila tidak ada qarinah. Wa hiya indal itlaq wa tajarrud anil qarinah. Sighat amar itu ketika itlaq dilepas dan dikosongkan dari qarinah tuhmalu alaihi maka ditafsirkan atau dimahmulkan pada wajib. Nah, contohnya seperti wa aqimus shalat. Contohnya wa aqimus shalat. Illa ma kecuali amar dalla dalilu ala annal murada minhu an-nadbu awil ibahatu fayuhmalu alaih. Kecuali amar yang menunjukkan ya dalil menunjukkan pada amar tersebut bukan wujub tapi nadab atau ibahah fayuhmalu alaihi ala nadbi awil ibahah. Contoh diantaranya contoh yang sunat seperti ayat fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fakatibuhum, akan kitabahlah kamu sekalian wahai para pemilik abid, pemilik amad, in alimtum fihim khaira. Tuh. Karena dituntut untuk memerdekakan perbudakan itu. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Nah. Paham ya? Ini menunjukkan pada sunnah. Nah, apa dalilnya? Ya kalau betul-betul ini fakatibuhum in alimtum fihim khaira, sahabat tidak akan satupun yang punya yang punya abid, pada semuanya dimukatabkan. Nah, ada lagi amar yang menunjukkan ibahah. Nah, amar yang menunjukkan ibahah itu amar diantaranya, amar menurut jumhur ulama, amar setelah nahi. Di antaranya ayat wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu atau hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Al-an fazuruha. Nah. Wala yaqtadi taqrar 'ala sahih. Dan amar ini tidak menuntut pada takrar menurut qaul sahih. Sudah lain-lainnya lagi. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'mur bih yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Nah, beda dengan nahi. Kalau nahi itu yang tadi at-takrar. Nahi itu harus terus-menerus. Nah, harus terus-menerus. Zina dilarang. Oh, dilarang itu kalau bulan puasa. Enggak seperti itu. Bulan apapun, hari apapun sama. Nah, jadi beda nih amar dengan nahi. Menurut qaul sahih la yaqtadi taqrar 'ala sahih. Kecuali amar al-mu'allaq bi syarti awis sifah. Nah, kalau amar al-mu'allaq bi syarti awis sifah illa ma dalla dalil aqsi taqrar. Nah, itu
Amar tersebut menunjukkan pada apa? Pada takror. Seperti kal amri bis shalawatil khamsi wal amri bis shaumi Ramadan. Nah, wala yaqtadil faur, dan amar ini tidak menuntut faur, tidak menuntut segera. Nah, ini min babil iktifa, bukan wala yaqtadil faur saja, tapi wala yaqtadil faura wala tarhi. Jadi mahiyah amar itu tidak menuntut untuk segera dan tidak menuntut untuk ditunda. Karena amar itu mahiyahnya hanya tuntutan untuk mengadakan pekerjaan, ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin biz zaman. Ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin biz zaman. Nah, ini kaul yang dipilih oleh Imam Haramain. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi kal amri bis salawat amrun bit taharatil muaddiyati ilaiha. Perintah atas suatu pekerjaan, untuk mengadakan, mewujudkan satu pekerjaan, itu merintah pada pekerjaan tersebut wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Ini dalam nusus agama sangat banyak, perintah dalam hadis sangat banyak. Naam, sangat banyak. Bahkan ya, dakwah dan nasyrul ilmi itu kan hukumnya wajib. Dan diperintahkan. Ya, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah, wal yuballigh minkumul ghaiba." Wal yuballigh minkumus syahidu al-ghaiba. Itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Nah, seperti itu. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Nah, terus wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi, dan perintah juga dengan perkara yang pekerjaan itu tidak akan sempurna kecuali dengan perkara tersebut. Dan ini bisa berubah dengan rubahnya zaman. Contoh masalan, saya sering contohkan dengan perang. Perang itu diperintah juga, diperintah. Perang itu ada dua, ada jihadun difa'i, ada jihadun hujumi. Nah, orang yang mengatakan jihad Islam itu hanya difa'i saja, orang salah. Orang salah. Jihad itu ada jihad memang secara nyerang, tanpa ada permasalahan. Ya, kita menyerangnya, jihad hujumi. Karena jihad hujum itu wajib 1 tahun sekali bagi imam untuk memimpin perang. Pada siapa? Kewajiban perang tidak akan lepas yang setahun sekali, ya, selagi di dunia ini ada kafir. Surat, masuk Islam apa tidak? Kalau tidak masuk Islam bayar jizyah. Nah, kalau tidak seperti itu, kami akan serang. Seperti itu. Nah, perang itu, perintah perang, berarti perintah atas perkara yang perang itu tidak akan sempurna kecuali dengan perkara tersebut. Coba kalau perang, bayangin, perang zaman sekarang, kalau seperti perang zaman dulu, pakai panah, pakai pedang. Wah, gak bakalan menang. Gak bakalan menang. Nah, berarti merintah untuk untuk supaya kalau sekarang berarti perintah untuk bikin bom, perintah untuk bikin senjata-senjata perang zaman sekarang. Karena memang zamannya seperti ini. Begitupun nasrul ilmi. Nasrul ilmi zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah beda. Makanya kalau zaman dulu itu kalau ta'rif di masjid, ada barang hilang di kitab fikih, terus cara ta'rifnya 1 tahun, bila kita ingin memiliki barang tersebut, ta'rifnya di masjid. Nah, kalau sekarang enggak. Bahkan kalau dalam masalah thalabul ilmi itu ada hadis yang luar biasa. Apa hadisnya itu? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Itu hadis Nabi sahih. Yassiru, mudahkan mereka. Itu perintah untuk memudahkan. Kalau perintah untuk memudahkan dalam menyampaikan ilmu, bikin video, bikin pasaran, bikin daurah, bikin muhadharah. Paham ya? Ngaji harus ada infokus.
Itu perintah. Nah, yassiru sama. Cuman orang sekarang, orang yang ngaji di YouTube, ya seperti di Bogor, disalahin, dijelekin, sudah keluar dari manhaj guru. Padahal ini bentuk pengamalan wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Dan jangan kita katakan seperti ini, wah itu istidlal dengan hadis, itu wadhifah mujtahidin. Wadhifah mujtahidin itu tidak semuanya. Tidak semuanya mengambil hukum dari Quran dan dari hadis itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh mujtahidin. Orang-orang mujtahidin enggak, ada hukum-hukum yang bisa diambil oleh orang-orang yang bukan mujtahid. Lam yablugh darajatal ijtihad. Nah, seperti dalam kitab awal Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil, juga dalam kitab Al-Imam. Nah, makanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saya selalu ingat, beliau punya wasiat. Di antara wasiat yang ingat, di antaranya ada beberapa wasiat, 2 apa 3, yang ingat itu. Beliau ke murid-muridnya mengatakan, jangan fokus di ngaji fikih, tapi baca kitab hadis, baca kitab tafsir, kaji usul fikih. Karena kalau orang yang belajar terus Fathul Mu'in, Fathul Qarib tanpa mengaji usul fikih, fikih itu akan jumud. Iya, jumud itu tidak berkembang seperti yang tadi. Dia tidak ngeh atau sudah kehalang dengan ta'assub bahwa ketika niatnya baik, niatnya bagus di zaman sekarang, ngejar menyebarkan ilmu lewat media baik YouTube ataupun apa saja, media apa saja, itu sesuatu yang bagus kalau niatnya baik. Kalau masalah niat dikembalikan, ya sama di majelis juga. Nah, paham ya? Jadi wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul illa bihi. Ini kaidah yang bisa diterapkan di semua nusus syar'iyah, yang zahirnya juga yang tidak zahirnya. Nah, kal amri bis sholawat amrun bit taharati al muaddiyati ilayya. Perintah salat berarti perintah atas taharah. Apa itu taharah? Nah, wudu ya, atau ghuslun al muaddiyati ilaiha. Wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru anil uhdah. Perhatikan, wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru anil uhdah. Apabila dikerjakan si ma'mur bih, apa yang diperintahkannya, sudah yakhrujul ma'muru anil uhdah. Orang yang diperintahnya bebas keluar dari tanggung jawab. Nah, jadi kalau sudah dilakukan secara sahih, ya sudah. Nah, ini saya sering cerita. Perhatikan baik-baik. Jadi wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru anil uhda. Dan si ma'mur ini, ya, si ma'mur yang diperintahnya la yutalabu bihi bal yakunu fi'luhu mujzi'an anhu binafsil amril awal wa la yahtaju ila amrin jadid yadullu alal ijza. Sudah cukup. Ini diantaranya istinbatnya, yaitu ketika sahabat pulang dari Syam dagang, dan sahabat tersebut dua sahabat tersebut datang waktu zuhur, beliau melaksanakan sholat. Nah, dan di tempat itu ketika datang waktu zuhur tidak ada air untuk wudu. Akhirnya dua-duanya tayammum, dilanjutkan perjalanan. Sebelum waktu zuhur keluar, mereka mendapatkan air. Mereka berdua mendapatkan air. Akhirnya satu sahabat mengatakan ke sahabat yang lainnya, ke temannya, ayo kita ulangi lagi sholat kita. Karena ini masih waktu zuhur. Yang tadi kita pakai tayamum, sekarang kita sholat pakai air, pakai wudu. Kata yang satu lagi, silahkan antum aja yang melaksanakan sholat itu, laksanakan ya pakai wudu. Saya nggak mau sholat lagi, saya sudah beres. Kayak begitu. Akhirnya cekcok sahabat ini, kamu harus bunyi lagi. Enggak, saya enggak. Ya timbang 4 rakaat padahal. Gampang pisan 4 rakaat.
Tuh kudu yang para sahabat, yang iman para sahabat perang ge sanggup, komo 4 rakaat. Lain masalah sangat. Akas gitu. Punya prinsip. Ya, akhirnya ya yang satu sholat, yang satu tidak. Dia datang ke Madinah, menanyakan pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya melaksanakan begini, dan ini teman saya enggak sholat," katanya. "Tapi saya sholat 2 kali ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ke yang sholat 2 kali laka ajron." Kamu dapat 2 pahala. Sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Kayak begitu. Kalau saya Rasulullah yang tidak sholatin orang ini gimana? Qad asabta sunnah, kata Nabi. Kamu telah menepati sunnahku. Artinya kalau saya berada di posisi kalian, saya akan melaksanakan sholat hanya 1 kali saja. Nah ini, wa idza fu'ila, ketika dikerjakan si ma'mur bih, yakhrujul ma'mur anil uhdah. Orangnya kalau sudah sahih ya sudah. Kalau sudah sahih ya sudah. Nah, ada yang penting sekali berkaitan tentang amar. Nah, berkaitan tentang amar, yaitu kaidah al-amru bil ada laisa amran bil qada, kata ulama. Al-amru bil ada laisa amran bil qada. Paham ya? Al-amru bil ada laisa amran bil qada. Jadi perintah untuk melaksanakan itu bukan perintah untuk mengqadha. Jadi qadha itu yahtaju ila amrin jadid. Qadha itu butuh pada amrin jadid. Nah, ini dikatakan oleh ulama, idza amara syari'u bi fi'lin fi waqtin muayyan walam yaf'alil ma'muru ma umira bihi fahal yajibu alaihi qada uma umira bihi ba'dal waqti binafsil amril awal au annahu yahtaju ila amrin jadid fihi amrun bil qada. Perhatikan baik-baik. Idza amara syari bi fi'lin fi waqtin muayyan, ketika agama memerintahkan untuk melakukan perkara, salat kalian terus kelewat waktu sholat. Ini sengaja lah, katakan sengaja. Kelewat waktu sholat. Zuhur tidak sholat, sengaja kelewat. Terus, walam yaf'alil ma'mur ma'umira bihi. Yang diperintahkan itu umat muslim, ya kita misalkan, tidak mengerjakan sholat zuhur tadi. Apa wajib bagi yang meninggalkan tersebut mengqadai sholat zuhur setelah waktunya dengan perintah yang pertama itu? Oh, kita asar nanti qadha. Dengan perintah yang tadi kita disuruh. Oh, berarti sekarang kita qadha. Dengan suruhan yang tadi. Au annahu yahtaju ila amrin jadid. Atau butuh pada perintah baru. Yang perintah baru itu fihi amrun bil qadha. Ayo kamu qadha. Nah, perhatikan baik-baik. Kata ulama, al-asahhul ladzi alaihi al-jamahir minal usuliyin annal amra bil ada la yakunu amran bil qada. Jadi kaul asah yang diikuti oleh mayoritas ulama ahli usul, annal amra bil ada la yakunu amran bil qada. Gimana? Annal amra bil ada la yakunu amran bil qada wa annal qada'a yahtaju ila amrin jadid. Qada itu butuh pada amrun jadid, sehingga ada sebagian ulama kecil sekali, yaitu diantaranya Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah, yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat sengaja, fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu tidak dituntut untuk qadha. Dan ini pendapat ditarwij, ya, dijelaskan, dibikin bukunya, dibikin segala-galanya. Sama siapa? Sama para Wahabi di Indonesia secara khusus. Untuk apa? Mereka berdakwah, nih mazhab kita itu gampang loh. Kamu kalau tobat di tangan saya, kamu tidak usah qadha sholat yang kamu tinggalkan itu. Cukup kamu sekarang sholat, jangan tinggalkan sholat. Setelah kamu taubat, tidak harus mengqadha. Tapi kalau kamu tobat di atas orang-orang NU, misalnya ya orang Syafi'iyah di kita,
maka kamu akan diperintah qadha. Ya, seperti itu. Kita harus akui ini ada perikhtilafan. Walaupun perikhtilafan Ibnu Taimiyah itu menyalahi, artinya berlawanan dengan al-a'immah al-arba'ah. Nah, ada al-a'immah al-arba'ah. Kenapa? Memang tidak ada perintah di Nabi. Kan yahtaju ila amrin jadid. Terus kenapa kita mewajibkan qadha? Kita mewajibkan qadha itu karena ada perintah dari Nabi untuk mengqadai sholat yang ketinggalan dengan tidur. Nah di sini ada dengan dalil mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Nah, mafhum muwafaqah qiyas aulawi, yang tidur saja ketinggalannya wajib diqadha, apalagi yang sengaja. Yang diudrin saja wajib sholat itu diqadha, apalagi yang bighairi udrin. Sehingga sepakat wajib qadhanya. Akhirnya furu'nya berkembang. Ada perbedaan antara Imam Haramain, antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Syamsuddin Ramli. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika orang meninggalkan sholat banyak. Terus ketika dia tobat maka wajib ditasarrufkan sebagaimana dalam Fathul Mu'in. Waktunya itu dipakai qadha semua selain yang wajib. Jadi setelah dia balik usaha, makan, tidur, qadha. Makan, tidur, usaha, qadha. Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Syamsuddin Ramli tidak harus seperti itu. Yang penting qadha dia misalkan berapa puluh atau berapa ratus atau berapa ribu yang sekira-kira yakin. Itu bisa kok. Yang sekira-kira yakin. Nah, terus ke umur ghalib. Kita ini masalah kalau qadha sehari itu 5 sholat atau 3 sholat, setiap sholat kita qadha sholat, qadha sholat tuhur, ini qadha ini, maka sekitar umur 30 tahun, masalah tobatnya baru 30 tahun, baru tobat, insya Allah akan beres di umur ghalib 60 tahun, itu nggak apa-apa. Dan tidak apa-apa sholat sunat yang lain, sholat sunat duha nggak apa-apa, sholat sunat tarawih nggak apa-apa. Nah, sedangkan menurut siapa? Ibnu Hajar itu haram sholat sunat, tarawih haram, qobliyah haram, ba'diyah haram, untuk Ibnu Hajar. Nah, pendapat ini diceritakan dalam Bughyatul Mustarsidin, nukil dari Imam Haddad qaddasallahu sirrah. Imam Haddad yang mayoritas ulama Hadramaut itu condong pada Ibnu Hajar. Nah, Imam Haddad padahal sufi beliau, dalam masalah ini condong sama pendapat Imam Syamsuddin Ramli. Nah, pendapat Imam Syamsuddin Ramli. Nah, pendapat ini perhatikan, al-amru bil ada laisa amran bil qadha. Ini wa huwa ra'yul muhaqqiqin minal usuliyyin min ahli sunnati wal mu'tazilah. Ini adalah wa huwa ra'yul muhaqqiqin minal usuliyyin min ahli sunnati wal mu'tazilah. Luar biasa ya, ahli bid'ah mu'tazilah tetap saja dinukil, disebutkan, bahkan didoakan. Fajazahumullahu khairal jaza walahumul masarratu wal hana, kata Imam Zarkashi ketika memuji Qadhi Abdul Jabbar. Nah, ini wa huwa ra'yul muhaqqiqin minal usuliyyin min ahli sunnah wal mu'tazilah wa alaihi Imamul Haramain fil Burhan. Wa alaihi Imamul Haramain fil Burhan wal Ghazali fil Mankhul wal Mustasfa. Wa Syirazi fil Luma' wa Tabsirah wal Amidi fil Ihkam. Wa Ibnul Hajib fil Muntaha wal Mukhtasar Muntaha maksudnya. Wa Razi fil Mahsul wa Ibnu Subki fi Jam'il Jawami. Ini harusnya ditulis nih. Cakep. Ini tadi apa? Wa huwa ra'yul muhaqqiqin minal usuliyyin min ahli sunnati wal mu'tazilah. Wa alaihi Imamul Haramain fil Burhan wal Ghazali fil Mankhul wal Mustasfa wa Syirazi wal Amidi wa Ibnul Hajib fil Muntaha wal Mukhtasar. Warrazi fil Mahsul wa Ibnu Subki fi Jam'il Jawami. Semuanya mengatakan bahwa al-amru bil ada laisa amran bil qada wa annal qada'a yahtaju ila amrin jadid. Wallahu a'lam bishawab.